didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan analog switch off. Saya ingin bertanya ke Mas Mirdal. Mas Mirdal, kalau kita melihat kesiapan untuk migrasi dari TV analog ke TV digital, bagaimana sebagai pelaku industri mengantisipasi hal itu? Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan 2 November 2022 itu tidak lama lagi. Bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau dari sisi industri, ini dari tahun 2015 sebenarnya udah obsolete semua nih. Kalau kita lihat di ruangan ini aja ya, 2016 itu kita merubah total seluruh infrastruktur kita di dalam. Mulai dari kameranya digital, MCR-nya digital, kemudian seluruh perangkat digital. Tetapi begitu masuk ke rumah-rumah, itu turun menjadi analog lagi gitu. Karena sistemnya belum digital. Transmisinya masih analog. Nah ini menjadi akhirnya end to end-nya dia tetap akhirnya ujungnya diterima sebagai analog itu satu. Yang kedua peralatan kalau kita mau ganti itu sudah nggak ada lagi yang analog. Itu sejak 2015-2016. Akhirnya yang terjadi kanibalisasi sebenarnya di sektor industri. Nah yang ketiga sebenarnya kita mengajak semua rekan-rekan penyelenggara multiplexer bahwa di samping sebenarnya ini keniscayaan sebenarnya bukan pilihan. Oh, keniscayaan. Ini keniscayaan. Kenapa itu Mas? Satu tadi capex-nya sendiri udah nggak mungkin untuk analog. Itu nggak mungkin. Zamannya memang sudah berubah. Iya zamannya udah berubah. Terus yang kedua hari ini Pak Menteri selalu gaungkan digitalisasi. TV nggak bisa lagi single distribusi channel. Dia harus multi distribution channel. Kontennya yang harus diperbaiki. Nah, digital terestrial adalah salah satu distribusi channel aja sebenarnya. Yang kedua, konten-konten baru akan bersaing secara lebih baik gitu. Yang ketiga, peluang untuk membuat TV jadi lebih murah seperti tadi disampaikan oleh Bu Mutia. Tidak perlu lagi punya transmisi, tidak perlu lagi punya antena dengan investasi yang cukup besar. Lebih efisien ya? Lebih efisien, memudahkan teman-teman untuk kemudian mendirikan TV. Tinggal memang dari teman-teman regulasi, KPI, kualitasnya harus tetap dijaga gitu. Baik, makasih Mas Mirdal. Saya ingin ke Mas Haryanto. Mas Haryanto, kita sudah melihat tadi dijelaskan Pak Menteri tahapan-tahapan. Lalu sudah dijelaskan juga kenapa kita mau berpindah dari analog ke digital. Sebagai pengamat media, apa yang Anda lihat menjadi prioritas yang benar-benar harus dikawal supaya proses ini benar-benar bisa berjalan dengan mulus sampai 2 November 2022. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk Metro TV yang sudah 21 tahun ada di Indonesia. Menurut saya memang dalam soal analog switch off ini sosialisasi sudah banyak dilakukan oleh kementerian ya. Dan saya kira juga ini walaupun waktunya mundur-mundur lagi seperti itu, tetapi saya setuju bahwa memang ini tidak bisa, ini keniscayaan. Perpindahan ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi lalu kemudian menurut saya ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh. Satu, saya kira dari sisi pelaku industrinya perlu dipertimbangkan kesiapan mereka untuk memproduksi program-program yang lebih banyak, begitu kan? Dengan kanal yang lebih banyak kan otomatis lalu kemudian juga konten juga harus dibuat lebih banyak. Kita berhadapan juga dengan situasi di mana situasi digital di tempat lain juga sudah muncul banyak konten kreator yang memiliki kanal sendiri masing-masing ya. Nah, bagaimana kreativitas dari para pelaku industri ini berhadapan dengan para konten kreator yang lain? Maksudnya itu di platform selain TV begitu ya? Betul. Platform di luar TV. Yang kedua saya kira juga yang penting adalah prinsip yang tadi Mbak Mutia katakan, diversity of content dan diversity of ownership. Seberapa itu betul-betul memang bisa dilakukan. Karena kita melihat bahwa kelihatannya oligarki televisi ini ya tetap muncul di dalam situasi yang digital seperti sekarang. Begitu ya? Anda melihatnya ya? Iya, artinya lalu kemudian pertanyaannya sekarang misalnya begini, Undang-Undang Penyiaran mengenal yang namanya lembaga penyiaran komunitas. Dan kemudian kita juga tahu ada banyak TV-TV lokal ya sebelumnya. Apakah mereka punya tempat juga dalam situasi yang sekarang? Ada beberapa keluhan, misalnya penyelenggara multiplexer memberikan bisa menyewakan
kepada pihak-pihak lain, tapi apakah itu cukup terjangkau buat mereka? Oke. Nah, mudah-mudahan pemerintah juga memikirkan hal-hal semacam ini sehingga lalu kemudian konsep kita bilang diversity of content dan diversity itu memang berjalan begitu. Saya kira itu. Baik. Mungkin saya langsung bertanya ke Pak Menteri, bagaimana Pak tanggapan dari masukan yang disampaikan Pak Haryanto tadi? Iya, karena analog switch off dan full digital broadcasting kita itu keniscayaan, maka semua masalah harus kita hadapi. Nah, saat ini bagi yang ingin menyiarkan siaran digital dijamin pasti tersedia kanal, termasuk untuk TV komunitas dan TV lokal. Nah, dari mana sumbernya? Yang pertama sumbernya ada dari kanal-kanal yang tersisa dari multiplexing yang dikelola oleh TVRI sebagai LPP. Yang kedua dari LPS yang tidak sepenuhnya digunakan tersedia. Ya. Dan dari 50% kanal yang diberikan kepada LPS itu ada di pemerintah. Yang masih bisa juga dialokasikan. Jadi saya kira dari sisi itu saya bisa sampaikan di sini kalau ada yang mau kita jamin. Namun sustainability industri itu harus kita jaga. Jangan semuanya mau jadi bangun televisi lalu menjadi killing fields dan mati. Ini harus kita jaga untuk industrinya sendiri. Yang kedua, kepada pengguna atau mitra nanti dari penyelenggara multiplexing, berapa tarifnya dan seterusnya, itu sudah ada formula yang ditetapkan dan formulanya sama. Pemerintah akan hadir di sana untuk menjaga ceiling dan floor pricing dari tarif itu, sehingga tidak membebankan dan tidak juga mematikan. Itu yang akan dijaga. Karena ada formula, formula kan berlaku untuk semuanya, Pak. Detail formulanya saya tidak hafal tetapi ada formula yang mengatur agar relasi antara penyewa multiplexing dan penyelenggara multiplexing itu secara bisnis to bisnis bisa diatur dengan baik. Mengapa? Karena penyelenggara multiplexing ini punya tanggung jawab capex dan opex yang gede. Dia harus bangun infrastruktur multiplexing, Pak. Betul. Dia harus bangun. Ini bukan cuman spektrumnya saja, tapi ada investasi. Itulah formula itu yang mengatur sehingga nanti ada fair bisnis di antara penyelenggara multiplexing dan pengguna kanal. Baik, saya nanti akan bertanya ke Mbak Mutia karena melihat perkembangan teknologi terakhir di Indonesia itu sering agak tertinggal regulasi ketimbang pelaksanaannya. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.